Maka di dalam hadis ini yang menjadi poin, para nabi dakwahnya jelas benar dari Allah. Namun pengikutnya dua orang, yang penting ikhlas dan benar, datang dari Allah dan dari Rasulnya. Ini yang menjadi faidah di dalam hadis ini. Maka oleh sebab itu para dai ilallah, calon-calon dai di sini, kalian nanti akan pergi ke Yaman atau ke Saudia, sanad kalian tinggi, langsung dengan Syekh Fulan belajar. Dan pelajaran kalian tinggi, mempunyai ilmu hadis, mempunyai ilmu fikih, jelas beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Kemudian kalian datang ke Indonesia, kemudian kalian berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang mulai melihat, waduh ini ustadznya serius banget, waduh ini ustadznya dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Sabar dengan itu, karena dakwah kamu ikhlas kepada Allah, ya orang-orang akan menjauhinya, karena orang-orang ingin dai-dai yang melempem, ingin dai-dai yang bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Ada dari murid-muridnya kerja di bank, bahkan mudir bank, maka mungkin akan dia nasihati. Yang lain berkata, oh jangan, kalau dinasihati nanti dia kabur. Padahal dia pemasok dana masjid kita, pemasok dana majelis taklim kita. Jadi bagaimana? Biarkan saja, dibiarkan orang dalam keadaan terlaknat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari riwayat Muslim, la'ana Rasulullah akilu riba wa maukilah wal katibain wa syahidain. Rasulullah melaknat pemakan riba, maka para pekerja di bank dilaknat oleh Nabi, dan para tellernya, dan para pekerja-pekerja yang ada di sana. Kemudian di depan kita datang para mudir-mudir bank, kita ingin amar ma'ruf nahi munkar. Oh jangan, nggak usah, biarkan mereka ngaji, biar kita lebih banyak. Lebih banyak, tetapi dakwah kita melempem. Lebih banyak orang yang datang, tetapi dibatasi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jangan ngomongin bid'ah ya Pak. Kalau ngomongin bid'ah, nanti orang pada kabur dari majelis kita. Berarti kajian kita ikhlas untuk Allah atau tidak, itu yang menjadi poin. Kalau kajian kita ikhlas untuk Allah, itu maaf, disekat itu untuk perempuan-perempuan. Oh jangan Ustaz, kalau disekat nanti para perempuan akan bubar, gak mau ngaji lagi, dan nanti gak akan ada lagi pengajian nisa. Jadi gimana? Ya harus terbuka, karena kamu mengajar tajwid dan sebagainya, maka harus terbuka, maka mengalahlah. Maka ini dakwah untuk siapa? Untuk Allah, atau untuk manusia, atau untuk orang-orang yang mempunyai hawa nafsu dan kita membenarkan mereka? Tidak. Maka siap kalian menjadi dai yang seperti ini, dan siap kalian untuk didatangi manusia yang sedikit, orang-orang yang terpilih yang memang ingin sunnah, orang-orang yang ingin belajar ilmu, bukan tertawa, bukan dikocok perut dan sebagainya. Maka hadis ini pelajaran bagi kita bahwa dai-dai ilallah melaksanakan ikhlas dan menjauhi apa-apa yang menyebabkan dia masuk kepada dosa-dosa, meskipun menyebabkan dia jadi viral dan dia jadi populer, dan murid-muridnya akan lebih banyak dan lebih banyak di saat dia diam dan di saat dia berbasa-basi. Itu tidak benar. Dakwah untuk siapa? Memang ada di sana yang namanya maslahah dakwah, namun maknanya tidak kita ini maslahah dakwah terus-menerus mengalah kepada mereka dan terus-menerus mengalah kepada hawa nafsu dari pengikut kita. Tidak. Justru mereka mengaji kepada kita untuk dibimbing. Bukannya kita yang justru turun derajat kepada mereka. Maka kebanyakan awam yang datang kepada kita ingin dibimbing. Namun karena melihat banyaknya masjid dan sebagainya, akhirnya dai ini yang malah justru turun. Harusnya dai membimbing mereka, mencerahkan kepada mereka ini haram, ini bid'ah, ini demikian. Namun tertipu dengan banyaknya, oh takut aku, kalau aku bicara masalah ini nanti akan bubar pengikutku. Maka ini bukan dakwah kepada Allah, tetapi untuk para mad'u, dakwah untuk manusia. Maka hadis ini adalah pembahasannya, jangan takut wahai para dai-dai Allah, karena para nabi yang dulu ilmunya mumpuni langsung diturunkan oleh Allah,
hanya mempunyai pengikut sedikit. Dan yang penting dai ilallah harus ikhlas. Tidak butuh kalian untuk berbasa-basi dan menjadi tidak ikhlas karena manusia, karena pengikutnya ingin banyak, karena YouTube-nya ingin viral. Tidak. Maka pendengar di YouTube pun, ini dikit-dikit bid'ah dan sebagainya, akhirnya dijauhi. Namun coba dilihat dai-dai yang mengocok perut, berapa juta dari lawakan-lawakan mereka di YouTube. Semuanya ketawa, bahkan para pejabat-pejabat dan sebagainya divideokan pada ketawa terkocok perutnya. Ini mau jadi dai ataupun mau jadi pelawak. Alhasil inilah hadis yang bisa kita ambil. Kemudian di hadis yang disebutkan oleh saudara kita tentang ucapan hadis, disebutkan as-sadisatu asyrata, faidah yang ke-16, ar-rukhsah fi ruqyah minal ain wal hummah. Diberikan rukhsah untuk meruqyah pada ain dan hummah. Maka di dalam hadis Buraidah yang disebutkan tadi oleh saudara kita di dalam matan menunjukkan bahwa ruqyah adalah obat. Apa itu ruqyah? Membaca Al-Quran, mengobati dengan Al-Quran. Maka ini dinamakan ruqyah atau doa, dengan doa yang syar'i. Maka baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi, dari ucapan Nabi, maka ini dinamakan ruqyah asyariyah. Di sini dia obat, seperti disebutkan di hadis Buraidah, bahwa tidak ada ruqyah kecuali untuk ain, dan makna ain penyakit yang dilemparkan dari hasad dengan memandang, dan yang kedua dari hummah, dan makna hummah adalah sengatan, baik kalajengking, kelabang, ular berbisa, itu hilang dengan ruqyah. Dan pendalilannya seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lain, di saat para sahabat yang bermalam di padang pasir meminta izin kepada penduduk kampung untuk masuk, tidak diizinkan. Akhirnya mereka, para sahabat Nabi ini, kaum muslimun, tidur di padang pasir di luar dari desa. Kemudian Allah berikan qada dan qadar dari rasul kaum, dari pemimpin desa tersebut tersengat. Di riwayat disebutkan ludigo, mana ludigo adalah tersengat binatang berbisa, baik kalajengking, baik kalabang ataupun ular bahkan. Maka dalam keadaan sakit parah, kemudian mereka mengusulkan itu, para sahabat Nabi Muhammad itu yang ada di padang pasir, suruh mereka masuk dan mungkin mereka mempunyai obat. Maka akhirnya mereka mendatangi, dan tentunya di dalam hadis disebutkan bagaimana kalian tidak mau menerima kami dan kalian butuh kepada kami. Maka akhirnya mensyaratkan mereka, bukan para sahabat tetapi penduduk desa, berikanlah pengobatan kepada pemimpin kami, kami akan memberikan syah, memberikan kambing. Di riwayat satu kambing, di riwayat banyak kambing. Maka akhirnya diwakilkan satu dan mendatangi mereka, disebutkan faqara al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Namun karena ini ruqyah dan ini ucapan Allah, Allah menginginkan kesembuhan, maka disebutkan di hadis dia sembuh faka'annahu lam yuldad min qabl, seakan-akan dia belum pernah disengat, hilang 100% penyakitnya. Maka akhirnya diberikan hadiah dan dibawa ke Madinah kambing itu, dan ditanyakan kepada Nabi bagaimana hukumnya, halal atau haram. Maka Nabi mengatakan tentu itu adalah ruqyah dan boleh mengambil jasa dari ruqyah. Dan Nabi mengatakan jika kalian memakannya berikan aku bagiannya, menunjukkan bahwa dagingnya halal. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ruqyah adalah obat. Dan ruqyah dari zaman ke zaman juga adalah obat. Dan di sini rukhsah fi ruqyah minal ain wal hummah. Maka diberikan rukhsah bahwa al-ain jika sakit diobati dengan ruqyah. Ruqyah dari ain. Dan tersengat binatang diberikan ruqyah, doa atau dari Al-Quran,
sama. Maka inilah yang menjadi pendalilan bagi kita di dalam hadis yang disebutkan tadi, bahwa mereka orang-orang yang masuk kepada surga tanpa hisab dan tanpa iqab, alladzina la yaktubun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun wa la yatatayyarun. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak meminta kay dan tidak bertatayur, dan mereka bertawakal. Kita telah bahas itu, ucapan Imam Ibnul Qayyim yang bagus, tidak menafikan orang-orang yang bertawakul kemudian meninggalkan tidak meminta ruqyah dan tidak meminta kay. Namun yang menjadi poin meminta kay dan meminta ruqyah, ada hadisnya di sini. Di hadis Buraidah bahwa ruqyah obat. Lalu permasalahan meminta, kenapa hukumnya di sini bukan haram? Disebutkan oleh para ulama makruh selama i'timad al-qalb. Ini dia. Masuk hubungannya dengan pentahqiqan tauhid. Di saat dia meminta ruqyah, meyakini bahwa ruqyah is number one. Dan juga meminta kay, dipanaskan api kemudian disimpankan di otot ataupun di urat saraf, maka akan sembuh. Bahkan kena clot ataupun stroke, bisa bergerak lagi tangannya dan kakinya. Maka jika dia meyakini bahwa si orang yang meruqyah atau si orang yang membuat kay ataupun bahkan dengan penyembuhan kay itu menyebabkan dia menganggap itu adalah penyebab bukan dari Allah, maka inilah yang ditakutkan, menyebabkan kemurnian tauhid hilang. Maka oleh sebab itu di zaman now, terutama di zaman kesehatan kedokteran modern, terutama dengan operation, ada yang sakit ini dioperasi, hilang. Ada yang tumor, ganas, lunak, hilang. Ada yang batu ginjal dioperasi, hilang penyakitnya. Semua mudah. Nah, ditakutkan pula bukan hanya ruqyah dan kay, bahkan di zaman now pengobatan modern pun ditakutkan untuk seseorang mengatakan, wah, kalau tidak dokter ini maka aku akan sakit terus. Dia mempunyai katarak matanya, kemudian dioperasi katarak mudah dan murah. Kemudian berkata, oh, kalau tidak ada dokter ini, aku tidak akan bisa melihat. Ini ditakutkan. Hadis ini menyebabkan seseorang tidak tawakul kepada Allah, tetapi tawakul kepada dokter dan tawakul kepada kedokteran modern, pengobatan modern. Itu makna hadis ini.